Oke, jadi balik lagi ke Vivato. Biasanya kan Marsha pasti ngabarin kayak Vichy bla 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 bla, aku bakal tahu nih mah bla 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 bla. Kalau ini tuh total nggak ada, benar-benar total nggak ada. Gak cuma manusia yang gabut, mungkin hantu juga gabut. Emang ya Cong, gabut Cong? Iya, Hantu gabut. Gua gabut. Berarti Hantu dong. perempuan, tapi matanya itu satu tidak ada dan ketutupan rambut. Tapi rambutnya tuh bukan ketutupan yang nutupin kayak gini gitu loh, tapi ini rambut lepek yang kena air, jadi jarang-jarang kan tetap kelihatan bolongnya dan lukanya. Nah, aku juga nanti nextnya ini aku bakal cerita tentang apa yang dibawa sama Evan, apa yang dibawa sama Acong, dan apa yang dibawa sama Fasya sampai dia masuk ke kamarku cuma buat minta tolong. Terus dia cerita sekarang kayak Siapa yang minta tolongku? Saya tadi minta masa tolong. orang yang ngikut gitu. Cicil. Enggak, bentar. Kok setannya yang minta tolong? Minta tolong sama aku maksudnya untuk Pulangin gue. enggak, nyeritain lah, doain. Oh, emang apa ceritanya? Nanti. Kalau ini harus ada Evan juga dong masuk. Ya udah, Evan Evan masuk. Jadi kalau misalnya mengatasi rasa takut versi Prisley Dulu. sebelum aku jadi yang sekarang, sekarang kan udah kayak biasa aja. Tapi kalau dulu itu ketika aku lagi mikir yang serem banget, aku milih buat nonton film tapi yang lucu kayak dulu itu Rudy and the Duit yang Tabuti. itu loh. Rudy Tabuti. Rudy Tabuti, Capzone. Capzone. Terus ini, SpongeBob. Ima. Ya serem juga. Pokoknya yang lucu-lucu. Jadi ke desa. Jadi bayanganku berubah gitu dari makhluk itu. Lah kalau misalnya lagi mandi, masa ya kita Nonton Barbie? film? Ya enggak. Kalau aku biasanya kan manggil orang buat Oh, biar dia dengar mandi. suara. Oh iya benar, dia suka. Tapi emang itu seampuh itu guys. Kalian kalau lagi mandi terus ngerasa sendiri, kalian teriak aja ngajak ngobrol siapapun. Iya. Nah kalau Tapi dia kalau manggil sendiri, nah itu terus dia pas PR-nya. teriak kalian jawab, Tiba-tiba iya. dari ventilasi kan, kenapa bro? Ya, masa saya tahu ngomong kenapa bro? Kenapa bro? Enggak. Kenapa bro? Kan tetep bete dong. Mandi bro. Lanjut skuy. Bete dong. Pantes ya Frisbee tuh kalau mandi tuh sering banget manggil Cong. Gue bilang iya. Diem tetep Cong. Nape? Udah. ya karena aku mindahin si setannya ke Acong. Kacau. Gitu dong. Serem ih. Oh bisa gak sih gak ada setan di dunia? Yang baik-baik aja gitu maksudnya. Oh. Ih. Ya kan salah lagi. Ya udah kita langsung, Langsung lanjut ke pindah cerita ya. ke cerita yang kita bawa apa. Iya. Jadi aku ingat banget itu di bulan Mei setelah Frisley ulang tahun. Jadi kan pas lagi ulang tahun ada surprise rame banget nih yang datang. Tiba-tiba aku ngeliat lah ada kakek-kakek tangan putus gitu tapi dagingnya masih ada. Ada yang bawa tuh. Minta tolong. Minta Bawa siapa? tolongnya tuh kayak katanya dia duduk di si Acong duduk di bebatuan tempat di mana si bapak-bapak itu terakhir dihantam. Jadi kayak tempat dia. Aku tanya di daerah mana? Daerah. Oh. Hah? Iya kan dia sering di situ. Iya. Ya udah Cong, jangan nongkrong di situ Udah lagi. jadi Cong. sebut. Jangan nongkrong. Iya, pokoknya di situ. Terus aku bingung lah siapa yang bawa, dikasih gambaran Acong. Terus aku bilang, "Kenapa kamu lepas dari Acong?" Kan gue tetap nanya dong maksudnya. Ternyata jawaban dia itu simpel banget. Karena pada saat si Acong lagi nyampe di kamar aku, dia lagi takut, dia ngomong dalam hati, misi-misi, dia lepas lah tuh setan. Oh. Misi-misi. Nggak tahu lo lagi ngapain, pokoknya itu misi-misi. Dan cerita dari si kakek itu minta didoain karena dia itu meninggalnya di tahun setelah kita merdeka 1976. Iya udah lama tapi setelah merdeka kan. Dia ngerasa kalau dia itu belum meninggal Sampai sekarang. sampai sekarang. Padahal aku yakin dia tahu dia jin. Cuma Tapi dia masih denial ngerasa aja. iya dia nggak meninggal, katanya keluarganya masih ada, dia tahu cucunya siapa sebutannya karena waktu itu cucunya harusnya dia sering lihat cucunya tumbuh dari kecil sampai bisa main bola gitu-gitu. Sedih kalau yang di Acong. Kalau yang di Acong, Maksudnya yang di lain nih, gimana nih? Abis itu Ini gue aku gini aja langsung lemes. kayak oh ya udah sebelum aku doain atau aku pindahin ke pohon ada yang mau disampaikan nggak? Jawaban dia itu boleh nggak kalau
cucunya. Oh, Sewaktu-waktu lo main, Cong, ketemu Oh sama gitu, gue takut. Dan cucunya itu katanya cucu saya jauh lebih dewasa dari kamu. Cara penyampaiannya tuh halus banget. Pokoknya Khalifa tuh ngeh. Jadi beberapa kali setelah aku ulang tahun, aku tuh tidurnya ngigo. Ngigo apa? Kalau kata Khalifa, jangan atau apa gitu. Jadi penyampaiannya intinya lagi ngomong. Nah itu tuh sebenarnya aku lagi komunikasi. Sampai ke dia nanya kayak gitu, aku bilang lah kalau kayak nggak bisa gitu ceritanya. Tapi kalau kamu mau masuk ke badan aku, nanti aja pas lagi nggak ada orang nggak apa-apa gitu. Dia bilang percuma karena cucu saya tidak di sini. Iya sih. Gitu. Udah tuh aku kayak ngerasa oh ya udahlah gitu. Udah aku coba komunikasi lagi karena lagi-lagi nggak ada Marsha, nggak ada yang bantu. Minta tolong lah aku sama Kathleen, kamu kan udah jadi penghuni tetap nih. You bawa, aku bilang kayak gitu, tapi jangan ke depan rumah orang, jangan ke tempat-tempat yang mungkin dilihat orang, biar dia lebih tenang. Tidak berani, kata Kathleen. Kenapa tuh? Karena dia lupa jalan pulang. Ya kan begitu nggak bisa pulang. Udah pindah rumah lagi nih. Gimana baru awal kemarin, baru lagi aja. Bingung gitu. Oh ya udah, akhirnya kakak pindahin. Gak lama tuh kayak berapa hari ya? Mungkin 6 hari setelah dia aku pindahin, dia datanglah ke mimpi aku sama katanya ke Acong sempet mimpi kakek-kakek nggak ketemu kakek-kakek lo seberangin. Kok tahu sih Pris tuh kan gue merinding lagi. Ya udah. Ya udah. Itu ucapan makasih. Oh iya. Ucol dia terima kasih sama lu. Katanya lo mimpi apa terus tapi nyambungnya ke lo di jalanan, di warung apa di mana lo nyeberangin doang. Kayak bukan warung tapi kayak orang jualan, tapi kayak bukan warung bentuknya. Kayak Starling bukan sih apa gimana? Enggak, kayak Kelontong. Kayak kelontong. Kelontongan lah ya. Warung gitu ya, orang jualan. Kecil ya. Lo seberangin. Heeh. Iya itu dia bilang itu ucapan makasihnya, tapi dia udah nggak jadi bentuk hantu yang nyamperin kakak, tapi lewat mimpi ucapan makasih. Lu tahu sih Pris dia bilang makasih. Ya. Ya kan kalau gue dokter hewan, gue tahu apa yang dirasain Pici. Oh iya, Bukan Pici. hantu. Tahu. Bikin emosi ya. Nah nextnya ini mau lanjut ke ceritanya Evan dulu atau Ani? Aku dulu biar nyambung, biar ultimate paling terakhir. Gondrong. Fasya Ataramzi, si anak yang kalau pulang tuh kadang nggak inget waktu. Tuh. Kenapa nggak inget waktu? Karena menurut dia kayak dia udah izin, dia tetap chat sama mama, tapi aku yang was-wasnya di gue mana sampai akhirnya aku menitipkan sesuatu buat Tuh kan. ke mobil. Dia Ke pakai mobil. mata-mata. Pakai mata-mata dia curang. Mobil. Ternyata si makhluk itu positif ke aku. Tapi ke Fasya itu dia malah Negatif. aji mumpung. Hah? Pas Pantas. lagi Aji mumpung gitu Fasya gimana? enggak, Oh, dia di enggak. mobil, dia narikin setan-setan yang lewat di jalanan. Tuh kan. Di mobil. Terus Pantes. Mobil berat. Pernah katanya Ade ini pas di mobil kan bener-bener sampai nggak berani lihat spion. Nah, Emang sering sih kalau lagi malam pulang malam sendiri kan. Suges aja gitu nggak sih? karena tadinya niatan mereka tuh bener-bener munculin diri di spion. Untung banget. Kenapa gue bisa lihat dia nempel? Jadi pas beberapa kan aku nitipin karena aku tahu dia positif buat aku. Ternyata dia tuh pinter nutupin kalau adik pulang kakak udah tidur atau kakak udah di kamar tuh ya ditaruhin semua di kamar adik. Jadi pas Alung tidur tuh pada berdiri ngeliatin berbagai macam bentuk gitu. Serem banget. ini malah saya nggak bisa. Terus sampai ke pas kakak ke kamar adik tuh Tiba udah rame tuh. ngeliat nyari cicil atau pas lagi ada ini ya ada sakit adik drop kakak baru ke kamar adik aku kaget banget kok nih kamar rame banget Rame ayo banget, ada maksudnya berapa? nggak tersortir gitu Ada berapa positifnya. orang? Berapa orang? Kalau Berapa makhluk? dihitungin mungkin 19 ada di kamar Sesek tuh kalau orang semua. Gila. Eh, tapi ini emang kita berubah itu nggak dulu sama sekarang? berlima. Emang saya kemarin pas lagi Better ada. sih. Nggak tahu sih. Iya, iya. Aku soalnya kan kalau tidur kadang emang yang kalau udah capek banget nih baru tidur. Kalau nggak capek banget tuh nggak Karena bakal makhluk-makhluknya itu menyerap energi jadi narik gitu atau kadang dia tuh Cuma emang nggak bisa tidur, nggak sadar nggak bisa dia tidur ya? reprep juga sering. nggak bisa tidur sih sering sih kayak bisa tidur tuh kalau udah jam 5 baru bisa tidur. Kalau nggak bakal Iya bisa itu tidur.
Jadi kalau dihitung ada banyak banget makhluk, dari mulai yang kuntilanak, dari yang lidahnya panjang banget gitu, Ya. terus dia di tembok lah Lu sana bayangin sini gak sih pengen lu lihat. digigit ya? Iya diliatin, bener-bener pada ngeliatin. 19, Terus? bayangin serame apa itu Yang motor aku gue. bingung adalah apa tujuan lo, akhirnya aku komunikasi sama si makhluk yang aku titipin. Niat dia, pandangan dari si jin itu biar tidak kesepian. Enggak Siapa gitu yang sih nggak caranya kesepian? sih. Ada. Enggak gitu sih. Iya dia kan udah kepikiran, mungkin aja kan kalau jin Itu punya otak lebih- dia jadi profesor. itu Pak. lebih ke sumpah sih. Iya. Mending sepi gak? Sepi. Sendiri deh gue tuh sama komputer gue. Iya gitu intinya, si makhluk itu ngerasa kayak oh ini. Oh dia kasihan. Dan caraku buat ngusirnya tuh main lama dia. 19 itu. Iya, karena ada dari satu dari mereka yang ngerasa udah ada tanda. Tanda apa? Dia udah masuk ke botol lah, bukan Ih. botol sih, maksudnya kayak Buangin tuh botol di kamar gue. ada Botol banyak banget. Botol apa sih? Botol minum. Botol minum aku. Terus Aqua. terus ada yang ini bener-bener ngerasa dia nyaman, sampai ada yang di kamar Nes. Saking ramenya tuh. Kamu udah sekali. Wah lidah lu. Jadi pada ketahuan ya. Ya. Gue gak ikutan. Terus Ya, intinya mereka pada ada yang minta jaminan, sampai katanya karena saya yang dibawa, artinya saya pergi saya harus membawa. Di gitu. Oh iya, Niatnya. kan Kak bisa ngasih salah satu setan yang ada di kamar ini. Maksudnya darah. Karena setan yang salah satu itu yang dibawa itu adalah setan buangan dari dukun. Gila. Jadi udah kenal darah. Serem ya. Udah kenal darah. Kayak saya jadi gitu. Ngefeknya kemana? Lagi-lagi ke saya guys. Pas kapan ya? Yang aku tiba-tiba bukan mimisan sih, yang berdarah. Di mana? Enggak, Di- dari iya kayak bukan batuk darah sih, serem banget nanti kesannya batuk Keluar darah. pori- Pokoknya darah lah. dari pori-pori. Ya, aku nganggepnya itu bukan ikatan antara aku sama si setan, tapi aku ngerasa kayak oh ini cara lo ngebales. Ya udah, dia tuh bener-bener ngobrol sama mama, ngebahas kalau ada yang nggak beres di rumah dan lain-lain. Oh itu gara-gara aku. Iya, Kayak dulu. Jadi gini. Kasih tahu, Kak, ceritain dulu dong. kan dulu dong. Oke, jadi di rumah tuh sempat berapa lama, seminggu ya? Seminggu itu rumah wah mencekam mampus. Itu bener-bener wah, ini tuh rumah kayak dikirim setan ya. Kayak dikirim setan. Jadi kayak tiba-tiba ada suara ada tiba kan Mbak Mei kan suka apa? Ya emang kerjaannya sih, cuma maksudnya kayak nyapu di atas gitu-gitu. Tiba-tiba kamar mandi ketutup sendiri, airnya nyala sendiri, dibukain, terus keran. mati sendiri gitu-gitu. Itu sering banget selama seminggu. Nunes pun ngerasain, Dila ngerasain, dia ngerasain, nyokap ngerasain, tapi cuma gue yang nggak ngerasain apa-apa. Ya itu. Ternyata markasnya di kamar gue. Markasnya nggak mungkin diganggu Ini lu. lumayan susah banget itu kayak. Iya. Tapi makhluk yang ada satu makhluk yang ngucapin terima kasih. Kenapa tuh? Ada yang ketawa ya barusan. Bukan cicak. Kayak suara ketawa cekikikan. Cicak. Enggak, kayaknya cekikikan. Enggak udah cicak aja lah ya, cicak aja. Soalnya ada itu yang aku bilang ngucapin makasih karena dia ngerasa punya tempat di sini, terlindungi perempuan. Gila. Gue udah bingung dari tadi lu. Gila nyari tempat hidupnya. Perempuan, makanya barusan ketawa mungkin karena kita ngebahas ya. Emang masih di sini? Satu itu yang ngucapin makasih. Kenapa Udah tuh lah ya, masih di positif. sini? Dibawa positif vibes aja lah ya, makasih. Enggak, oke. Terus sempat diusirin itu satu persatu apa langsung dalam sehari Nggak 5? bisa. Harus pelan-pelan karena kan ego. Sama aja, sama kayak kita berkenalan ibaratnya gini. Mereka itu adalah makhluk kalau dikasarin versi manusia ya. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak punya tempat tinggal dan mencari tempat tinggal. Secara nggak langsung dia ngerasa kemarin dikasih tempat tinggal gratis, bisa Fasilitas. narik energi manusia, jadi dapat makanan, Dapat ibaratnya makanan gitu dari lah. Pak Cata Ramzi, Dari tempat manusia. tinggal. Jadi Mandi. kalau untuk diusir lagi pas mereka nggak Nggak mau mau, dong. ya. Jadi ada nego-negonya, apa yang bisa lo kasih ke gue baru gue pergi gitu. Oh iya. Sistemnya kayak gitu. Yang paling horor tuh yang darah. Darah. Darah tuh susuknya apa sih? Nah, kayak gimana? Yang lidah panjang. Dan mau tahu Enggak sih. Ah. Tapi nggak apa-apa Tapi udah nggak nggak apa, ada. iya kan udah nggak ada.
Ya balik lagi. Ya, iya, balik iya. lagi sama dia. Iya, Dia kan iseng bocahnya. Terus cuma dia itu. Perasaan itu yang tadi dia omongin sih. Biar bete kayak gitu. Bongkok tapi mukanya tuh dua, depan dan belakang. Tapi yang di belakang itu ketutupan rambut. Jadi kalau misalnya dia lagi mau nunjukin negatifnya dia putar kepalanya bener-bener muter sepenuhnya dengan rambut kayak gitu. Terus rambutnya tuh langsung pada berdiri gitu loh. Seserem gitu emang, seserem gitu. Nenek. Kak, aku nggak tahu dia perempuan atau laki-laki karena dia peliharaan dukun yang Cuma dibentuk. intinya bongkok. Bongkok. Terus Mukanya bermuka dua. Iya mukanya dua dan tangannya tuh kalau kita kan gini, dia gini. Nggak normal gitu. Itu yang paling serem. Yang paling nggak serem. Yang paling nggak serem anak kecil. Itu kerjaannya ini mindahin barang. Yang bilang makasih. Yang bilang makasih perempuan tadi tuh yang barusan ngelawan. Itu kuntilanak apa perempuan biasa? Nggak mungkin kuntilanak lah ya. Enggak kuntilanak sih. Tapi ada Korban kuntilanak. Kecelakaan jatuh dari tangga. Jadi patah-patah. Tapi ada kuntilanak emang. Ada. Waktu itu. Sampai sekarang. Ada. Enggak, kok bisa tinggal di kamar bukan kuntilanak tuh di pohon? Enggak juga. Kan ketarik. Kan aku bilang makhluk kayak gitu. Orang dia diajak sih sama temennya nih yang dibawa dia semua. Ini emang berarti gara-gara dia. Gara-gara dia Yakin mau nyalahin kok. Enggak sih. Ayo kita lagi aduh. Sebentar itu dalam semalam itu tuh setan bisa bawa beberapa setan lain nih. Semalam satu kah? Berarti kan kalau semalam satu Mungkin bisa 19 malam hari. pertama itu satu. Oh terus Tapi lama-lama nambah karena dia ngerasa langsung nggak lipat. kawan sama aku. Dan Ayam si terus. Oke lanjut. Nah yang terakhir ya Evan. Jadi Evan itu sempat ketemuan sama perempuan. Cewek. di mana? Enggak, ini kayaknya dibawa ke tongkrongan mobil deh. Ah, itu ada aku dong berarti. Enggak tahu, bu. enggak dapat Tongkrongan gambaran. mobilnya. Tongkrongan- Ceweknya tuh kayak gimana? Pakai kerudung apa enggak? Enggak. Oh enggak, bukan, enggak ada saya berarti. Ini yakin disebut ntar cewek. Enggak, nanti dikat aja. Sama cewek. Nah cewek itu tuh gak ada apa-apa tapi Evan itu diikutin genderuwo yang bisa menyerupai orang. Bener genderuwo. Iya, jadi pernah katanya di rumah nyerupain kayak bokapnya Evan, bunyi kayak pintu orang pulang, ternyata bokap belum pulang. Nggak tahu ya dari mana. Itu satu, terus tiba-tiba lo ngeliat kayak ada tetangga yang lewat, ada bukan tetangga sebenarnya dia lagi keliling di sekitar rumah sana buat nyari Nyari apa? yang mana yang bisa buat jadi darah. Iya, Nah masa. pas Evan lagi datang ke sini, lagi-lagi saya lagi yang kena, kurang ajar, dia pindah ke kamar ke atas, langsung bunyi kenceng. Ya kayak langkah Oh, gede dem, gitu, dem gitu. Langkah lewat, terus aku lihat apa nih makhluk dari mana? Ternyata dari Evan karena waktu itu Evan lagi nginep di rumah si Dedi. Jadi belum kenal Marsha kan. Habis itu si makhluk ini ngomongnya tuh kayak apa ya, kayak bahasa Jawa tapi cepat. Anjir, serem. Wah itu creepy sih. Itu emang serem sih. Dan dia bilang kalau lo nggak mungkin bisa, ibaratnya kasarnya lo nggak mungkin bisa buat ngebuang gue karena tempat gue itu udah menetap di kamar mandi. Kamar mandi mana? Kamar mandi Evan. Sampai akhirnya lagi-lagi saya harus negosiasi selama 9 hari lah tuh makhluk baru bisa cabut. Itu di kamar mandi atas itu. Kamar mandi Iya. Oh kamar mandi rumah gue. Kamar mandi rumah Di gue. atas juga kali rumah Anda. tapi kalau lagi Enggak. ikut ya ikut lo gitu, ikut badan gitu. Berinya. Evan. Genderuwo. Itu dari mana dari Jadi- si cewek itu? Dari enggak cewek. enggak di tempat lo yang lo lagi bawa nongkrong, mungkin pada saat itu dia lagi kotor atau kayak gimana nggak ngerti sih. Oh jadi nempelnya malah ke gua bukan? ke Iya, dia. Oh karena lo iya lagi sih. capek Oh iya sih waktu itu. ngefek gitu guys. Jadi Viva Talk-nya abis ini kita akan bikin konten apa sih deh abis ini? Ya, saya bisa. Abis ini kita bakal bikin konten yang kalian tunggu-tunggu. Tunggu-tunggu Apa, Cicu? banget. Hello Marsha. Halo, Marsha. Gak sabar kita ngobrol sama Marsha. Oke guys, udah dulu kali ya, kalian bisa langsung DM secepatnya ke kita karena kita mau ngaktifin lagi. Viva Talk. Jangan lupa di Like. Komen. subscribe. Dan share ke teman-teman kalian. Sampai Sampai ketemu. bertemu di episode Viva Talk selanjutnya. Bye. Bye.